Ya, pemirsa, polisi berencana melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Kejaksaan hari ini. Berkas kasus Peggy dianggap lengkap agar kasusnya segera disidangkan. Sampai saat ini berkasnya sudah cukup dan sudah tadi kami sampaikan di awal bahwa besok pagi insya Allah akan kita limpahkan kejaksaan. Mau nanti dimonitor dan mau nanti diikuti oleh teman sekalian supaya kita juga bisa menjaga, mengawal kasus ini supaya tidak ada sakwa sangka ataupun ada dusta di antara kita. Pemirsa, sebelumnya polisi berencana melimpahkan berkas perkara Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ke Kejaksaan hari ini. Berkas kasus Peggy dianggap lengkap agar kasusnya segera disidangkan. Polda Jawa Barat akan menyerahkan berkas perkara Peggy Setiawan alias Peron di kasus Vina Cirebon ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berkas tahap 1 yang diserahkan oleh penyidik akan dilakukan penelitian oleh jaksa penuntut umum dan juga memeriksa kelengkapannya. Apabila dokumen yang diterima JPU masih kurang lengkap, maka akan diberikan kode P18 dan berkas tersebut akan dikembalikan ke penyidik polisi untuk dilengkapi. Dan jika pemeriksaan telah lengkap, jaksa penuntut umum akan memberikan kode perkara P21 dan perkara akan diproses tahap 2 penyidikan. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan mendatangi gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia Rabu siang. Kedatangan kuasa hukum Peggy guna meminta Jaksa Agung untuk mengawasi dan juga memerintahkan jajarannya agar lebih teliti dan cermat dalam menangani perkara Peggy Setiawan. Kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Peggy Setiawan mendatangi gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin siang. Dengan membawa sejumlah berkas, kehadiran tim kuasa hukum Peggy untuk menyampaikan surat permohonan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan agar memerintahkan jajaran di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Cirebon untuk teliti dan cermat, serta berhati-hati dalam menangani berkas perkara Peggy Setiawan. Pihaknya juga berharap adanya pengawasan yang ketat dari pihak kejaksaan. Kalau pesannya Peggy, ya pesannya disampaikan ke kami. Ya seperti ini pesannya. Untuk agar Kejaksaan Agung ini lebih teliti, lebih cermat dan hati-hati terhadap berkas ini. Jangan maksud saya dalam arti ya ceroboh lah menerima dalam berkas ini. Demi memperjuangkan keadilan bagi kliennya, kuasa hukum Peggy Setiawan berencana mendatangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan agar pemerintah pusat juga turut mengawasi penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novan Dwi iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat mempertanyakan 2 kartu identitas ayah Peggy Setiawan. Ayah Peggy memiliki 2 nama, yaitu Rudi Irawan dan juga Ahmad Saprudi. Dan terkait itu Polda Jawa Barat akan memanggilnya Jumat esok. Rudi Irawan, ayah Peggy, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, akan kembali diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat Jumat esok. Menurut kuasa hukumnya, Polmer Sirait, kepolisian mempertanyakan 2 nama berbeda yang dimiliki ayahnya Peggy Setiawan, yakni Rudi Irawan dan Asap Rudi. Dengan Rudi Irawan sama, orang yang sama. Kenapa muncul Asap Rudi? Dari desa itu ada pengantar untuk membuatkan KTP. Nah itu dibuatkan, kalau menurut Pak Asap Rudi atau Rudi Irawan ya, dibuatkanlah pengantar. Pengantar ini yang dibawa. Dia nggak baca itu mau Asap Rudi kek, mau Rudi Irawan kek. Nah itu nggak terlalu mikir dia ke sana. Terbitlah KTP direkamkan, kakak dan KTP-nya terbit atas nama Asap Rudi. Nggak ada niat lain di sana, nggak ada niat lain katakan membelurkan perkara dari Asap Rudi yang jelas itu orang tuanya Peggy Irawan, enggak. Karena supaya menghilangkan Irawannya tidak. Dia nggak tahu tentang itu. Sementara ketika dimintai keterangan oleh awak media, Rudi Irawan memilih diam dan langsung pergi.
Sebelumnya Rudi Irawan pekan lalu juga pernah diperiksa psikologinya di Mapolda Jawa Barat terkait anaknya Peggy Setiawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 keluarga terpidana kasus Vina Cirebon juga menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jawa Barat Rabu kemarin. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP atau perintangan penyidikan. Didampingi puluhan pengacara, perwakilan dari keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjalani pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Perwakilan keluarga yang hadir adalah Kosim, orang tua dari Eko Ramadhani, Madlana, kakak dari Jaya, Hasanah, orang tua dari Hadi Saputra, serta Muran, orang tua dari Eka Sandi. Para keluarga terpidana diperiksa penyidik secara terpisah di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Mereka mengaku dicecar puluhan pertanyaan terkait pasal 221 KUHP tentang obstruction of justice atau upaya perintangan penyidikan. Waktu mau jadi anak udah ngomong, iya tidur semua tidurnya. Iya bukannya katanya ini sih anaknya ngomong sendiri. Bilangnya kayak gimana Pak? Bilangnya satu nggak ngelakuin. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu. Nggak mungkin saya ngelakuin kayak gitu, ngomongnya kayak gitu aja. Wow, adik saya bukan geng motor Mas. Motor aja nggak punya, terus terang aja. Artinya gimana Mas tanggapannya? Hah? Artinya tanggapannya seperti apa? Kalau di BAP kan itu geng motor. Ya pokoknya saya sih intinya kan setahu saya sih adik saya bukan geng motor. Bahkan motor aja nggak punya Mas, bener. Itu cuman ya buruh kasar lah, proyek Mas, adik saya. Sejak para terpidana diminta memberikan keterangan tambahan oleh penyidik Polda Jawa Barat, hingga hari ini pihak keluarga mengaku kesulitan untuk menjenguk dan belum diberikan kesempatan untuk bisa membesuk para terpidana. Enggak sempat kayak gitu, enggak sempat curhat. Tapi apa saja ketemu nih Pak? Ya paling lihat kondisinya aja sehat apa itu. Tapi selepas dipindah ke Bandung belum pernah ketemu sama sekali dengan siapa? Belum saat ini. Jadi hanya lebaran aja ya? Iya lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina menyambangi kantor Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham di Jakarta. Mereka datang meminta atensi agar diizinkan untuk bertemu dengan terpidana sebelum diperiksa Polda Jawa Barat. Tim kuasa hukum keluarga terpidana kasus Vina datang ke kantor Dirjen Pemasyarakatan pada Rabu siang. Mereka berharap Dirjen Pemasyarakatan dapat membantu mempertemukan keluarga dan tim kuasa hukum dengan para terpidana sebelum mereka memberikan keterangan di Polda Jawa Barat. Pasalnya tim kuasa hukum beserta keluarga para terpidana sampai saat ini tidak dapat bertemu dengan para terpidana di beberapa lapas di Bandung. Jadi tidak boleh ada yang menghalangi jika kita mau memberikan bantuan hukum karena hak mereka untuk mendapatkan pembelaan supaya nanti dalam pelaksanaannya mereka tidak terbatasi gitu ya untuk mendapatkan bantuan hukum itu, karena dalam hal ini kita ketahui para terpidana ini juga menjadi saksi di perkara yang lain. Tak hanya itu, tim kuasa hukum juga berharap bisa bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM untuk mengajukan permohonan yang sama. Saya mau tambahkan terkait dengan kenapa kita harus bertemu dengan Bapak Menteri, sehubungan dengan statement Bapak Menteri di media-media sosial, ya, yang menyatakan mari kita bersama-sama membuka seterang-terangnya, ya, memberikan akses untuk supaya perkara Vina Cirebon ini menjadi terang. Usai menyambangi kantor Ditjen Pemasyarakatan, tim peradi langsung berkunjung ke kantor Komnas HAM. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Suryali Santoso, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua RW 10 Kampung Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Basari, yakin jika ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Sebagai Ketua RW sejak lama, Basari mengaku sangat mengenal dan juga mengetahui latar belakang para terpidana.
Basari, Ketua RW 10 Kampung Saladara, Kelurahan Karangmulia, Kota Cirebon, yang diketahui sebagai lokasi asal 7 terpidana kasus Vina Eki, sangat yakin para terpidana tidak bersalah. Menjadi pengurus RW sejak 2002 hingga 2025, Basari mengaku tahu persis kondisi keluarga dan kepribadian para terpidana. Menurut Basari, ketujuh terpidana merupakan anak yang baik dan hanya bermain di sekitar perkampungan. Selain itu, Basari juga menyebut latar belakang para terpidana adalah pekerja bangunan, sehingga sangat tidak masuk akal jika mereka ikut dalam geng motor. Kalau secara keyakinan saya benar-benar nggak percaya dan nggak yakin kalau anak-anak tersebut terlibat dalam kasus ini. Jujur saya nggak percaya sama sekali. Justru itu, karena latar belakang mereka itu hampir mayoritas buruh bangunan. Jadi kalau sampai anak-anak itu terlibat dalam geng motor, secara logika nggak masuk akal. Basari berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus pembunuhan Vina Eki secara terang benderang, sehingga tidak lagi menimbulkan tanda tanya publik. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan massa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia terlibat aksi saling dorong dengan polisi di depan markas Polres Cirebon Kota. Mereka menuntut usut tuntas kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Aksi saling dorong menghiasi aksi unjuk rasa antara puluhan mahasiswa dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia dan petugas Polresta Cirebon Kota. Massa berusaha masuk ke Mapolres Cirebon Kota berupaya menemui Kapolres. Namun massa akhirnya mundur setelah terlibat saling dorong dengan petugas yang berjaga di depan Mapolresta Cirebon. Aja Mas, kalau tuntutan sama seperti yang kemarin yang pertama, kita juga menuntut kasus ini untuk ditangani secara transparan, menunjung tinggi keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Tapi kan ketiga-tiganya per hari ini juga kita tidak bisa melihat itu. Tidak bisa bertemu dengan Kapolres, massa melanjutkan orasinya dengan membakar ban bekas di gerbang pintu Mapolres Cirebon Kota. Akibat aksi ini, Jalan Veteran Kota Cirebon sempat tersendat. Massa yang kedua kalinya berorasi ini kemudian membubarkan diri dengan tertib dan menyatakan akan menggelar aksi yang lebih besar lagi jika kasus Vina tidak diusut tuntas dan transparan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kesaksian demi kesaksian termasuk juga alibi disampaikan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. 5 terpidana mengaku menginap di rumah Pak RT bernama Abdul Pasren saat kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Tim AB Plus pun kemudian berupaya untuk mencari keterangan dengan mendatangi langsung ke kediaman Pak RT yang dijadikan alibi para terpidana di Cirebon, Jawa Barat. Maka dari itu penyidik melaksanakan kegiatan penyidikan tadi bukan serampangan, tetapi juga berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Maka sampai dengan saat ini alat bukti yang sudah menguat dan bisa diangkat oleh penyidik sehingga saat ini bisa ditangkap pelakunya baru kaitan dengan Peggy Pirong. Tapi untuk kaitannya dengan DPO yang lain, sesuai dengan keterangan para pelaku dan saksi yang lainnya, belum menguatkan ke arah sana. Ini jadi bukan berarti karena penyidik menetapkan DPO secara serampangan, tidak. Disebut ketika di awal, ketika di akhir nggak disebut, itu juga menjadi hak dari para tersangka. Bahkan ada beberapa pelaku atau tersangka yang mencabut laporan, itu juga hak dari para tersangka. Namun bisa nanti dijadikan pedoman buat kita semua. Kalau memang nawaitunya baik, kenapa harusnya berlaporan?
Pemirsa, kesaksian demi kesaksian termasuk alibi disampaikan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. 5 terpidana mengaku menginap di rumah Pak RT bernama Abdul Pasren saat kasus pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Dan tim AB Plus pun kemudian berupaya untuk mencari keterangan dengan mendatangi langsung ke kediaman Pak RT yang dijadikan alibi para terpidana di Cirebon, Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Pasren. Assalamualaikum. Bawa HP. Tapi komunikasi lewat mana enaknya ya? Tapi Teteh, mohon maaf, anaknya ya? Iya. Anaknya Pak RT? Iya. Oh. Langsung aja ke Polres. Oh gitu. Siapa tahu barangkali Pak RT-nya mau bicara sama kita sih, Teh, gitu. Dia pergi. Nggak bisa, maaf. Nah, tapi Pak RT udah nitip itu juga kalau ada yang nyariin. Oh, nitip juga begitu. Iya, nggak bisa kasih keterangan. Kemarin masih ada yang wawancara kayaknya kemarin. Sama sekali kita dari media banyak, jujurnya banyak kesini. Cuma kita nggak ngasih keterangan apapun. Oh gitu. Tapi bener Teh, anak-anak itu suka nongkrong di rumah ini ya? Enggak. Para pelaku itu, enggak. Yang katanya ditangkap juga pas lagi nongkrong dekat sini katanya, bener. Orang paham gitu, soalnya saya waktu kejadian masih di Jakarta. Oh. Maaf banget ya Mas ya. Oke, yang kita mau ngobrol sama Pak RT-nya. Minta keterangan kalau mau sih. Nggak bisa ngasih keterangan apa-apa di sini. Emang gitu. Ya udah. Misalkan untuk keterangan juga nggak bisa. Makasih ya. Ya. Pemirsa, breaking news akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.